Untuk materi yang selanjutnya, yakni modul 10, implikasi hak anak di sekolah dasar. KB1, implikasi pelaksanaan hak anak pada pembelajaran SD. Pengertian kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kurikuler merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum. Kegiatan kurikulum banyak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, bahkan di kelas. Sementara kokurikuler merupakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berada dalam sekolah. Kegiatan kokurikuler selain menunjang kegiatan kurikuler juga dilakukan di saat anak berada dalam lingkungan sekolah atau berada dalam kelas, khususnya saat pelajaran berlangsung. Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1993 disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, tujuan dilakukan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilakukan untuk lebih menjelaskan mengenai suatu pokok bahasan kepada anak, misalnya dalam pelajaran IPS, agar siswa memahami mengenai fungsi anggota legislatif pemerintah Republik Indonesia, maka guru mengajak siswa-siswanya ke kantor DPD sambil mengajukan tanya jawab. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan agar anak dapat mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Untuk itu, kegiatan ekstrakurikuler lebih diarahkan untuk memantapkan pembentukan kepribadian anak melalui kegiatan seperti pramuka, usaha kesehatan sekolah atau UKS, olahraga, palang merah, dan kegiatan lainnya. Pelaksanaan hak anak dalam kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009 disebutkan mengenai program penguatan kebijakan Depdiknas dengan rencana pembangunan jangka menengah Bappenas. Rencana Bappenas mengenai wajib pendidikan dasar 9 tahun, yakni SD atau MI, SMP atau MTS, menunjukkan kegiatan pokok pemerintah berupa pendanaan biaya operasi wajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar, perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan, program wajib belajar, perluasan akses pendidikan wajib belajar pada jalur non-formal, perluasan akses SLB dan sekolah inklusif, dan pengembangan sekolah wajib belajar layanan khusus bagi daerah terpencil. Selanjutnya, berbagai rencana yang menunjang kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah antara lain: yang pertama, meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. 2. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis. Yang keempat, meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil. Dan yang keenam, memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah.
Baik, saya akan melanjutkan materi kegiatan belajar 2, contoh-contoh pelanggaran hak anak di sekolah. Di negara yang aman pun terjadi pelanggaran hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak, anak jalanan, pekerja seks anak, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan anak, dan penyiksaan terhadap anak. Di Indonesia, pelanggaran hak anak banyak diberitakan media seperti mempekerjakan anak di sektor formal maupun informal, eksploitasi hak anak. Contoh pelanggaran hak anak di sekolah dasar tampaknya mengacu pada data yang dihimpun dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah diperoleh hal-hal berikut. Mutu pendidikan. 1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk jenjang pendidikan SD, banyak menyerap jumlah guru yang berijazah di bawah D1 sampai D2, sedangkan untuk jenjang D3 sampai S1 masih di bawah 10%. Kondisi pendidikan guru yang belum seluruhnya seperti yang diharapkan akan mempengaruhi kualitas kinerja mereka dan terakhir berdampak pada penghasilan pendidik yang kurang memadai. 2. Sarana dan prasarana belajar yang terbatas dan belum didayagunakan secara optimal. Misalnya terlihat dari kurangnya sarana perpustakaan yang memadai. Beberapa sekolah justru hanya memenuhi sarana perpustakaannya dengan buku pelajaran saja. Contoh sarana dan prasarana belajar yang belum didayagunakan secara optimal, misalnya pusat sumber belajar bagi sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif, yang biasanya berada di dekat lokasi sekolah kurang dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, kondisi sekolah yang rusak. Tentu saja hal ini tidak membuat anak menjadi nyaman untuk belajar. Keadaan ini juga tidak menunjukkan adanya kesamaan hak pada anak untuk mengenyam pendidikan, khususnya jika kondisi yang kurang menguntungkan ini tidak mengalami perbaikan. 3. Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Meskipun sudah ada BOS untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, namun terlihat belum merata. 4. Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Hal ini dapat terjadi karena 1. Guru kurang kreatif sehingga sulit untuk menciptakan berbagai kegiatan lain dari yang ditugaskan dalam buku pelajaran. 2. Adanya tuntutan untuk mencapai target yang harus dicapai dalam setiap catur bulan sebagaimana dikeluhkan oleh para guru selama ini, membuat situasi belajar tidak mengarah pada proses. 3. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau guru. Mungkin saja sekolah atau guru tidak menyetujui sistem pengajaran aktif yang berpusat pada siswa karena dianggap terlalu berbelit-belit. 4. Mahalnya buku pelajaran sekolah. Faktor-faktor sekolah SD tidak dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bagi anaknya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Sikap orang tua kurang mendukung karena mereka lebih mengutamakan sekolah. 2. Memerlukan biaya yang cukup besar bagi keluarga melalui iuran setiap bulan atau pada saat akan pentas atau bertanding atau apapun. 3. Lokasi sekolah yang jauh dari rumah anak juga merupakan hambatan tersendiri karena membuat anak pulang terlambat. 4. Kondisi keluarga yang mengharuskan anak bekerja, membantu orang tua, membuat anak akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 5. Kurangnya fasilitas di sekolah akan menghambat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tempat yang tidak luas, lapangan, atau peralatan lainnya. 6. Kurangnya guru mengelola kegiatan karena kegiatan ekstrakurikuler memerlukan guru yang ahli. 7. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah, misalnya guru tidak ingin dilibatkan lebih banyak dalam kegiatan lainnya. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ditinjau dari segi pendidik, ternyata guru-guru belum memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajarnya. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran sebagaimana siswa lain pada umumnya.
Tentu saja pembelajaran seperti ini tidak berjalan efektif bagi anak berkebutuhan khusus karena pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, adanya kekerasan di sekolah terhadap siswa baik oleh guru, pengelola kelas, ataupun teman-temannya. Selanjutnya, perlindungan anak dalam pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Herlina DKK 2003, penyelenggaraan perlindungan anak dalam pendidikan perlu diberlakukan dengan cara: 1. Semua anak wajib belajar 9 tahun. 2. Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. 3. Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. 4. Anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Demi tercapainya penyelenggara pendidikan yang dapat melindungi anak dan sesuai dengan pandangan Myers mengenai lingkungan belajar, maka pihak yang bertanggung jawab adalah orang tua. 1. Orang tua yang wajib memberikan pendidikan anak. 2. Pemerintah yang wajib untuk A. Menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. B. Memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempatan di daerah terpencil. C. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 3. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua selama presentasi ini. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan yang mungkin teman-teman miliki terkait dengan topik yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua selama presentasi ini. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab.